Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfikra. Maaf, kemarin belum sempat posting tutorialnya karena masih ada kesibukan yang harus saya selesaikan. Berhubung ini hari Sabtu dan alhamdulillah ada sedikit waktu untuk berbagi tutorial dan melanjutkan tutorial sebelumnya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin, dan kali ini kita akan membahas topik networking. Networking ini adalah komunikasi data, atau istilahnya itu dengan networking ini kita bisa mengambil data-data yang ada di web service. Maksudnya gini, kalau di app Android kan kita nggak mungkin menyimpan database yang sangat besar di app-nya kita, dan kita membutuhkan namanya web service untuk mengambil data-data dan menyimpan data-data. Dengan networking ini kita mengambil data-data yang ada di web service. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau untuk di networking di React Native ini dia menggunakan komponen fetch namanya. Jadi bukan komponen juga sih, tapi dia semacam function yang udah disediakan oleh React Native. Jadi kita tinggal pakai manggilnya itu menggunakan fetch gitu, function fetch. Namun kalau saya sendiri sih lebih senang menggunakan komponen pihak ketiga. Komponen pihak ketiga ini saya sendiri menggunakan Axios, karena Axios lebih simple sih, dan saya juga kan udah terbiasa main di kalau saya sendiri kan kalau di front end itu Divu menggunakan Axios untuk HTTP. Misalkan kita mau mengambil data, kan kita pakai get di Axios get gitu. Begitu juga post dan maksud saya Axios juga mendukung untuk komunikasi API-nya. Misalkan kita mau get, post, put, delete gitu. Oke, kita langsung aja cara pakainya seperti apa. Kita buka text editornya. Di sini udah ada text editor, dan coba lihat, dan saya juga udah aktifin app-nya. Dan sekarang kita coba buat komponen baru. Kita tulis net.js. Setelah itu kita import komponennya net ini. Setelah itu kita tinggal copy aja yang ada di sini. Copy semua. Oke, sekarang kita berhubung Axiosnya adalah komponen pihak ketiga, jadi kita harus install dulu dengan cara masukkan perintah npm install Axios set. Oke, kita udah install di sini, dan sekarang coba kita import
import Axios from Axios. Oke. Di sini saya hanya sharing bagaimana cara kita mengambil data dari web service. Untuk posting datanya mungkin saya akan share di tutorial akan datang, dan sekaligus juga saya akan membuat tutorial bagaimana membuat web service sekaligus dengan app regulatifnya. Insya Allah jika ada kesempatan saya akan berusaha untuk sharing mengenai hal itu. Oke, kita coba aja dulu. Misalkan di sini kan kita udah import Axios nih, kita hapus aja ini, kita hapus, kita coba apakah udah connect, udah muncul di tampilannya. Coba ini adalah refresh. Walah, import net. Oh iya, sorry. Coba kita refresh aja dulu servernya. Biasanya sih kalau misalnya muncul gitu di refresh, kalau setelah menginstal Axios di refresh dulu servernya. Tunggu sampai selesai. Oke, ini kita udah connect. Dan sekarang kita coba buat function untuk memastikan apakah, maksud saya membuat function untuk mengambil data yang ada di web service. Kita coba buat misalkan gini, get data, terus setelah itu kita taruh di sini aja. Di sini kita masukkan hubble buat ini tombolnya next, ambil data. Setelah itu coba kita teman-teman bisa lihat langsung ke situs resminya. Misalkan pengen tahu lebih jelas apa itu sih Axios ini, teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan saya mau coba ambil data yang ada di Facebook sini, contohnya di sini. Sorry, agak sedikit berat sih. Coba kita cek, kita lihat data-datanya. Nantinya saya akan mengambil data-data ini, coba menampilkan di app-nya kita. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini ada JSON, data JSON. Oke, coba kita ambil datanya, kita get datanya menggunakan Axios. Caranya masukkan Axios terus ini, atau misalnya yang pertama nih, misalnya Axios get, teman-teman bisa pakai gini kok. Terus ini kopikan aja. Setelah itu then ini
data. Setelah itu kita panggil alert, sorry, kita console.log aja dulu. Terus kita setting. Nah, untuk mengaktifkan console lognya ini kita menggunakan debugger dari ini, dari Native. Caranya kita di sini, kita klik sini, kita aktifin debug JS remotely ini. Nantinya kita bakal di debug menggunakan browser. Ini tunggu beberapa saat. Nah, ini udah berhasil nih. Kita inspect elemen aja untuk melihat melihat datanya seperti apa di sini. Jadi teman-teman misalkan kalau bingung buat nampilin errornya seperti apa, teman-teman bisa menggunakan debug JS remotely ini untuk ngedebug menggunakan browser. Kita coba aja dulu ya. Oops, agak sedikit ini. Sorry, coba kita run lagi. Aduh, ada yang error. Coba kita pakai aja. Tunggu sampai kebuka. Teman-teman bisa langsung nge-skip aja videonya. Misalkan kalau kita pakai emulator yang lainnya, kita harus nge-build lagi app-nya menggunakan perintah react native run Android. Oke, di sini udah kita react native run Android. Kita build lagi app-nya di komponen di OS yang Android versi yang terbaru. Ini saya menggunakan yang versi 24, API 24, atau yang versi Nougat kalau nggak salah. Kita tunggu. Teman-teman bisa langsung saja skip videonya supaya lebih cepat.
tunggu sampai selesai. Oke, debugnya berhasil. Dia app-nya akan secara otomatis running ke emulatornya kita. Oke, kita udah berhasil. Nah, ini ada agak sedikit berat, mungkin harus dimatikan beberapa app nih. Waduh, teman, laptop saya sedikit berat, maaf ya. Oke, ini udah bisa. Maaf, seharusnya saya harus menambahkan RAM-nya lagi. Oke, ini udah berhasil. Kita tutup aja dulu ini beberapa tab, tutup, dan beberapa aplikasi yang harus ditutup nih. Ini harus ditutup. Udah berhasil. Ini adalah tombol teman-teman, anggap saja ini adalah tombol. Teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita mau menampilkan data yang kita ambil tadi ke dalam konsolnya browser. Caranya kita masukkan perintah klik on press gini, terus this get data. Oke, ini udah berhasil. Kita refresh aja dulu, kita lihat. Tunggu beberapa saat. Nah, ini udah berhasil. Sekarang ketika saya mau mengklik ini, bakal muncul data yang saya ambil dari API-nya Facebook. Misalkan gini. Ups, ada yang salahnya. Get data. This get data. Coba gini aja dulu. Agar kita tampilin apakah connect. Lo kita coba di sini, kita refresh lagi. Oke, berhasil. Udah berhasil nih. Kita udah connect. Sekarang kita mau, iya belum. Seharusnya tunggu. Ada yang salah. Ini harus saya aktifkan dulu kalau gitu. Sekarang kita coba refresh.
Kita kembali lagi ke sini. Oops. Kayaknya harus kayak lagi deh. Oke, ini udah connect kayaknya. Dan sekarang kita coba kembali lagi, hapus, klik lagi di sini. Kita berhasil mengambil data-data yang tadi. Coba kita cek ya, data-data yang tadi apa aja sih, teman-teman bisa cek. Copy ini, ada data di sini, teman-teman bisa lihat kan ada title, terus ada description, movies, dan lain-lain. Teman-teman cek di sini, di data ini. Teman-teman bisa lihat deskripsi apakah sama. Your app fetched this from a remote endpoint. Sama kan, teman-teman bisa lihat. Ini untuk flipnya. Oke, sekarang kita udah berhasil cara mengambil data. Ini versi yang pertama menggunakan Axios Get, dan sekarang kita coba menggunakan Axios API. Caranya sangat mudah. Panggil dulu Axios, mirip Ajax. Kalau teman-teman udah pernah main jQuery, dia mirip Ajax cara manggilnya. Sekarang kita panggil sini URL. Terus method get, dan cara manggilnya di sini then console.log data. Ini jangan lupa data. Coba kita refresh lagi, apakah ada error? Oh, ternyata tidak ada. Kita coba panggil lagi di sini. Kita berhasil lagi kan untuk manggilnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini data sama seperti yang tadi. Ini tulis ya. Oke, itu cara manggilnya. Untuk cara postnya mungkin di tutorial ini belum saya berikan. Mungkin di tutorial lainnya saya akan coba bagi. Insya Allah saya akan bagi cara post ke web service seperti apa. Itu cara kita mengambilnya. Atau gini, kita manggil alert, data alert ke ini apa, ketampilannya ini. Misalkan gini, caranya seperti ini. Misalkan alert data dot tadi apa aja ya, misalkan title ini, title data. Coba ya apakah berhasil apa enggak. Wah, kita berhasil mengambil datanya. Ini kita berhasil mengambil datanya di basic networking. Di basic networking, saya jelaskan nih. Data ini adalah variabel yang kita deklarasikan untuk data-data yang kita ambil. Jadi data-data yang kita ambil kita bungkus ke dalam variabel ini. Terus data yang ini adalah objek ini. Saya coba kembali lagi gini, saya refresh, tunggu, kita klik data. Misalkan gini, kan tadi saya nulis gini kan, data title
Sedangkan data ini adalah ini. Maksudnya ini data namanya ini adalah variabel yang data-data yang tadi dibungkus ke dalam variabel ini. Setelah itu kita memanggil, kalau setelah itu data yang ini adalah ini, karena di data ini disimpan tempat objeknya kita, kayak tadi misalkan deskripsi, movie, dan title. Jadi disimpan ke dalam variabel data sini. Nah, setelah itu title ini adalah propertinya ini, objeknya ini, title yang saya panggilkan tadi. Teman-teman bisa ubah ini kok, akan ubah description. Terus kita ambil data gini. Nah, nanti ditampilkan apa yang di dalam description tadi gitu. Teman-teman bisa maksud saya, kalau misalnya teman-teman belum memahaminya, mungkin bisa diulang-ulang videonya seperti apa, terus teman-teman bisa nafsirkan sendiri apa maksud dari data yang saya panggil ini. Oke, mungkin cukup ya untuk komunikasi datanya atau networking di React Native. Kesimpulannya saya menggunakan komponen pihak ketiga, soalnya kan lebih simple cara pakainya dibandingkan komponen bawaan dari Native. Oke, mungkin itu dari saya, dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.